yang dulunya kita harus berhadapan dengan beberapa titik, beberapa meja dan sebagainya itu akan semakin berkurang. Terpotong seperti itu ya. Nah dengan demikian tadi yang sebagian Mas Arief, calonnya juga akan semakin berkurang gitu ya, karena prosesnya juga semakin lebih sederhana. Untuk analog menjadi elektronik itu ada proses namanya alih media. Sertifikat analog ini kita pasti sudah punya lah, semua orang mungkin sudah punya LASHAK, semua sudah bidang tanah sudah disertifikatkan. Nah, secara teknis bagaimana masyarakat mau mengalih mediakan? Sebenarnya sertifikat elektronik dan juga yang kita sebut sertifikat analog lah ya. Sertifikat analog ini atau yang kontemporer ini sebenarnya apa bedanya, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ATR BPN, balik lagi di Agrotalks. Bukan hanya kata tapi aksi nyata. Hari ini di episode 14 balik lagi bareng Arif Rahman hostnya. It's been a long time ya, ini udah lama banget. Kalau misalnya kalian dengar saya di awal-awal Agrotalks itu cukup sering jadi host. Tapi setelah cukup lama vakum juga, hari ini baru balik lagi dan langsung berkesempatan untuk hosting Bapak Kakanwil kita dan ada Pak Kabid penetapan hak dan pendaftaran. Selamat siang Pak Syafiq, Pak Evan. Selamat siang Mas Hari. Senang sekali kita siang hari ini ya rekan-rekan, ini kita bisa ngobrolin tentang hot topic nih sebenarnya Pak Kabid ya. Iya. Ya. Karena ini jadi isu yang cukup harus lebih diangkat lagi. Karena memang kita harapannya ini sudah bisa terrealisasi lebih banyak lagi lah di lingkungan kita tentang sertifikat elektronik. Ya para sobat ATR BPN dimanapun yang kalian dengerin siang hari ini atau di mobil ataupun dengar secara visual di YouTube, kita akan membicarakan tentang sertifikat elektronik. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu nih, mungkin Pak Kanwil atau Pak Kabid, tentang sertifikat elektronik ini sebenarnya apa nih, Pak Evan? Oke, baik. Sertifikat elektronik ini pertama kali mulai diperkenalkan barangkali dengan adanya peraturan Menteri nomor 1 tahun 2021 itu tentang sertifikat elektronik. Jadi memang sertifikat elektronik ini merupakan salah satu langkah kementerian kita untuk menindaklanjuti perintah dari Presiden SPBE, Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik. Maka kemudian kementerian kita melakukan langkah-langkah terutama terhadap produk-produk hukum kita. Kita melihat memang beberapa kejadian terkait dengan musibah-musibah, gempa, kemudian kebakaran, bencana tsunami, di mana dokumen-dokumen yang terkait bukti-bukti itu hilang semua. Nah setelah itu mungkin salah satu langkah untuk mengantisipasi hilangnya dokumen agar kemudian di kemudian hari itu tidak menjadi permasalahan, langkah yang ditempuh salah satunya adalah menciptakan satu produk yang berbasis elektronik. Nah kita maka dengan peraturan Menteri nomor 1 tahun 2021 kita sudah mulai mengenalkan itu, sudah mulai kita lakukan langkah-langkah untuk berbenah menuju sertifikat elektronik. Benar sekali. Jadi memang sertifikat elektronik itu kumpulan dari proses dari perangkat elektronik sebenarnya. Jadi dalam proses secara yuridis tidak jauh berbeda, di mana kegiatan fisik pengukuran di lapangan tetap dilakukan, kemudian juga pemeriksaan terkait juga hubungan hukum antara pemilik tanah dengan tanah tetap itu menjadi prioritas kita. Jadi tidak arti kata ketika sertifikat elektronik itu semuanya elektronik tidak, tetapi tetap pemeriksaan kebenaran fisik di lapangan itu tetap kita lakukan. Ya, mungkin itu Mas Ari. Kalau dari Pak Syafiq mungkin Pak seberapa seksinya sertifikat elektronik ini, mungkin dari apalagi Pak Kanwil kan sering dengan menteri apa segala macam kan. Ini seberapa pentingnya menurut petinggi-petinggi kita nih Pak sebenarnya Pak?
Iya, terima kasih Mas Arif. Jadi memang sejak saya kira tahun 2000-an itu kan mulai era transaksi elektronik ya. Termasuk mulai lahirnya apa itu marketplace. Betul. Ya. Nah, kemudian ya booming itu dan pada saat itu kita sudah punya sebagian sertifikat yang bukan data-data yang bisa digunakan lah, ya, termasuk KKP pada saat itu yang dikoneksikan dengan kegiatan transaksional lainnya gitu yang dilakukan oleh pihak-pihak lain gitu. Nah, terkait dengan hal tersebut memang kebutuhan terhadap data-data pertanahan yang elektronik ini jadi semakin naik ya pada saat itu, karena transaksi sudah harus dilakukan secara elektronik dan sebagainya. Nah, kemudian juga tadi disampaikan oleh Pak Evan bahwa di masyarakat itu juga banyak resiko-resiko yang semakin meningkat dengan menggunakan transaksi-transaksi yang tradisional atau yang konvensional. Iya. Nah, itu kemudian jadi isu elektronik pada saat itu, kemudian risiko meningkat dan ditambah dengan pada saat itu memang sudah mulai naik isu untuk transformasi digitalnya suatu kantor begitu ya. Nah, sehingga lahirlah pada saat itu Permen 1 2021. Memang pada saat itu saya merasakan sekali kita di tataran kementerian itu isu ini tidak langsung bisa diterima dengan gegap gempita gitu. Jadi banyak kontroversial pada saat itu, termasuk kita di Dewan Perwakilan Rakyat pada saat itu juga banyak pro dan kontra lah. Oleh karena itu memang di tataran pusat isu ini pada era-era di awal-awalnya penerapan sertifikat elektronik pada saat itu ini tidak berlangsung mulus ya. Kemudian ini baru mulai naik lagi pada saat kita kemudian meyakinkan bahwa kegiatan ini manfaatnya lebih besar daripada resikonya. Gitu. Ini yang perlu kita jaga momentumnya. Jadi pada saat kita meluncurkan ini dulu itu memang yang beriak di masyarakat itu adalah negatifnya dulu. Iya. Nah, ini yang kita harus jaga, bahwa sebenarnya tadi sampaikan Pak Evan dari segi kemanfaatannya kita sudah melihat pada saat transaksi menggunakan data-data elektronik dan sebagainya. Oleh karena itu data elektronik yang kita punya itu kan waktu itu masih terbatas. Betul. Ya. Nah, kita bagaimana kalau elektronik semua gitu. Nah, karena itu kemudian kita berusaha untuk mengejar semuanya elektronik, dan ini berproses lah tahun 2023 kemudian kita memperbaiki dan menggenapkan semua data-data elektronik itu dengan mengeluarkan Permen 3 tahun 2023 tentang si sertifikat elektronik ini ya. Tapi mungkin ini sebelum terlalu jauh Pak Evan, Pak Kanwil, Pak Syafiq, sebenarnya ini yang mungkin belum terdengar banyak atau mungkin masyarakat pada umumnya belum paham gitu. Sebenarnya sertifikat elektronik dan juga yang kita sebut sertifikat analog lah ya. Sertifikat analog ini atau yang kontemporer ini sebenarnya apa bedanya Pak Evan? Jadi memang secara teknis ya Pak. Secara teknis sebenarnya bedanya apa? Memang untuk membedakan ada beberapa cara yang bisa kita gunakan. Yang pertama dari sisi produk ya, wujud dari sertifikat itu sendiri. Memang kalau sertifikat yang analog yang kita terbitkan sebenarnya dulunya melalui proses suatu proses bisnis menggunakan sistem KKP ya, tadi sudah dijelaskan sama Pak Kakanil. Produknya seperti yang mungkin hari ini bisa ditemui di masyarakat umum ya. Dari sisi bentuk fisik dari sertifikat itu memang ada perbedaan.
Ya, walaupun memang kedua-duanya dari produk outputnya ini, kalau dari sisi fisik bentuk sertifikat ini semua atau kedua-duanya merupakan hasil dari percetakan dari peruri ya. Jadi dari sisi produknya seperti itu. Kemudian dari sisi proses bisnis, memang proses bisnis hampir sama sebenarnya. Kegiatan fisik yuridisnya tetap sama kita lakukan. Artinya kita juga melakukan untuk pertama kali pengukuran ya, untuk memastikan kebenaran terhadap objek itu. Teman-teman juga melakukan kegiatan lapangan. Kemudian juga ada pemeriksaan seperti yang saya katakan, sehingga dari produknya lahirlah sertifikat. Nah, hari ini ketika ini akan dilakukan proses ya, untuk analog menjadi elektronik itu ada proses namanya alih media. Nah, ini sedang gencar-gencarnya kita lakukan di kantor pertanahan, prasertifikat elektronik namanya. Ini teman-teman lagi berupaya terus ya, Pak Kakanwil. Terakhir memang kita diminta sama kementerian 3 bulan. Ya, 3 bulan. 3 bulan ini kita untuk mengupayakan agar alih media semua produk yang sudah kita terbitkan itu bisa berjalan. Sehingga nantinya pada saat masyarakat melakukan proses selanjutnya, derivatifnya mungkin, atau kegiatan pemeliharaan data, balik nama, hak tanggungan, royah, hibah, pewarisan, itu bisa dengan sangat mudah kita lakukan. Dengan sangat mudah. Jadi sebenarnya dari konsep elektronik itu sendiri, konsep awalnya memang ya no paperless mungkin Pak ya, mungkin semua kita bisa akses. Seharusnya seperti itu. Seharusnya mungkin masyarakat bisa akses dengan handphonenya, dengan Androidnya ya. Tetapi hari ini proses transisi ini memang tidak semudah itu. Jadi masyarakat kita tetap perlu pembuktian dengan bentuk kertas. Maka kementerian kita juga menyiapkan satu bentuk lembar blanko fisik ya. Sebenarnya itu nggak perlu ada lagi. Betul. Nggak perlu ada lagi. Sebenarnya jadi pertanyaan juga sebenarnya Pak Kanwil. Kenapa kita memerlukan blanko sementara kita sudah melakukan si sertifikat elektronik ini? Berarti memang sudah dijelaskan oleh Pak Ipan tadi bahwa ini sedang masa transisinya, betul. Supaya tidak menghadirkan kebingungan juga di tengah-tengah masyarakat. Jadi kita masih menggunakan blanko yang nanti kita akan perlihatkan juga di ujung bagaimana bentuk dan perbedaannya. Nah, tapi Pak Syafiq, ini juga ada salah satu isu bahwa memang sertifikat elektronik ini kita harapkan bisa jauh menekan hal-hal yang kayak mungkin orang pakai calo lah. Atau mungkin orang dengan analog ini jadi tidak aman. Menurut Bapak sejauh apa kita alih media ini bisa kita dengan alih media ini kita bisa berangkat ke situ gitu. Memang kita benar-benar sudah bersih, kita benar-benar aman, kita benar-benar bisa mewujudkan lah apa yang kita harapkan dengan si sertifikat elektronik ini, Pak. Iya, dari prosesnya itu kan sudah boleh dibilang bisa berinteraksi langsung dengan apa namanya, dengan sistem lah, dengan apa aplikasi dan sebagainya. Jadi berhadapan dengan orang itu kan sudah minimize lah, sudah berkurang, sehingga apa namanya, yang dulunya kita harus berhadapan dengan beberapa titik, beberapa meja dan sebagainya itu akan semakin berkurang. Terpotong seperti itu ya. Nah, dengan demikian tadi yang sebagian Mas Arief, calonnya juga akan semakin berkurang gitu ya, karena prosesnya juga semakin lebih sederhana. Yang kedua, memang karena bisa diakses melalui katakanlah gadget dan sebagainya, maka mempermudah kita untuk mengakses layanan ini secara langsung, secara personal. Jadi tidak perlu lagi ada perantara tadi ya, perantara ini. Walaupun untuk pihak-pihak tertentu yang tidak terbiasa menggunakan sistem elektronik itu akan butuh bantuan. Tidak apa-apa saya kira. Oke, tujuannya kita harapannya memang
supaya semua orang melek sama elektronik ini. betul. Cuman di masa-masa transisi ini apalagi banyak orang-orang yang bahkan hari ini belum punya kadang Android, Pak, karena belum akses pun Iya. masih sulit seperti itu ya. Makanya kita ini lagi masa-masanya transisinya. HP lama, Betul, Nokia lama, betul itu, Pak. ya. Makanya ini harapan kita mungkin ya ke depannya lah di 4.0 nanti ya semuanya digital, semua udah 5.0 bahkan semuanya serba digital. Nah, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya yang ini cukup akan menjadi pertanyaan Pak Kabid, karena memang bilanglah si sertifikat analog ini kita pasti sudah punya lah, semua orang mungkin sudah punya LASHAK, semua sudah bidang tanah sudah disertifikatkan. Nah, secara teknis bagaimana masyarakat mau mengalih mediakan? Misalnya sudah punya sertifikat analog, lalu dia mau, dia sudah melek bahwa sertifikat elektronik jauh lebih secure seperti itu. Gimana secara teknis, Pak? Jadi kalau kita cerita kegiatan kita ya dalam rangka menindaklanjuti alih media ini, kita sebenarnya sudah kita lakukan di tahun 2023 ya 2023, dan Aceh memulai lebih cepat ini Pak. Ketika hak pakai aset BMN di tahun 2023, ingat saya sekitar bulan Juni, Kementerian menyampaikan bahwa untuk BMN itu dilakukan kegiatan mengeluarkan produk secara elektronik. Kami mengambil kesempatan pertama kita, Pak Kakanwil, sehingga semua kegiatan BMN kita di 2023 itu sudah keluar sertifikat elektronik. Nah, kemudian di tahun 2024 itu sudah diwajibkan se-Indonesia. Ya. Jadi Aceh sudah mulai duluan. Sudah kita mulai, artinya sudah bukan barang baru. Semua BMN 2023 kita terbitkan secara elektronik. 2024 semua BMN sudah wajib. Nah, ketika di bulan Juni 2024 Kementerian juga minta PTSL secara elektronik. Nah, ketika PTSL semua sudah elektronik berarti hanya sedikit lagi kita elektronik. Maka Pak Kanwil di bulan Agustus meluncurkan semua pelayanan elektronik. Jadi artinya hari ini kita di Kementerian Agraria dan Tata Ruang termasuk Aceh ya, itu sudah mengeluarkan secara elektronik. Nah, bagaimana pertanyaan seperti bagaimana? Itu akan jadi bagaimana dengan kami yang masih punya analog gitu. Pertanyaannya. Jadi hari ini yang kementerian lakukan, kita lakukan hari ini, teman-teman Kantah ini secara inisiatif dari kantor itu melakukan prasertifikat elektronik dulu. Jadi semua yang analog yang masyarakat pegang, kita di kantor pertanahan itu sudah berangsur-angsur melakukan secara internal untuk prasertifikat elektronik dulu. Nanti pada saat masyarakat akan mendaftarkan menjadikan sertifikat elektronik, jadi tinggal di tindak lanjuti sedikit saja. Berarti jadi ini database-nya dulu dirapihkan Pak Kabid ya. Database di tataran internal kantor. Nanti ketika masyarakat datang ke loket, saya mau alih media, sudah tinggal siap terbang saja lah, take off saja. Nah, kalau memang belum, teman-teman ada yang belum, maka itu harus dilakukan kegiatan validasi dulu, kemudian alih media buku tanah dulu, kemudian surat ukur, kemudian validasi spasial melalui aplikasi Sitata, maka muncullah prasertifikat elektronik, maka kita alih mediakan punya dia sehingga dia menjadi elektronik. Jadi memang pekerjaan yang untuk melakukan alih media itu buat masyarakat, mereka mengajukan permohonan saja. Jadi pekerjaan melakukan alih media adalah pekerjaan internal di kita. Nah, bagaimana dengan sertifikat yang akan dilakukan balik nama, analog mau balik nama, balik nama itu harus dijadikan produk akhirnya nanti akan terbit balik nama ke nama pembeli dengan sertifikat yang terbit adalah sertifikat elektronik. Berarti balik nama waktu permohonan masih analog, nanti akan terbit balik nama atas nama pembeli dengan sertifikat elektronik. Nah, itu yang akan kita kerjakan. Ini sebenarnya proyek besar nih Pak Kanwil, karena untuk memastikan bahwa semua orang punya pemahaman bahwa sertifikat elektronik ini lebih secure, itu yang susah Pak Kanwil ya. Iya, memang tadi ya sejak tahun 2021 itu ramailah gejolak, bahkan sampai kita menjadi bahan diskusi di Dewan Perwakilan Rakyat pada saat itu,
mengenai pertama soal keabsahan sertifikat elektronik. Yang kedua keamanan gitu ya. Jadi memang waktu itu masih banyak diskusi lah tentang sertifikat elektronik ini. Nah, kemudian kita berbenah bagaimana caranya kita untuk menjamin ya. Pertama itu soal katakanlah validitas dari sertifikat elektronik. Pertama memang untuk validitas ini kita kan sebenarnya pada saat itu belum memulai dari nol. Tadi artinya berkas-berkas lama kan masih ada ya, sehingga berkas lama ini kan tidak semuanya itu valid katakan. Oleh karena itu difikirkan pada saat bagaimana mengkonversi yang berkas lama ini menjadi yang berkas yang katakanlah siap elektronik tadi. Nah ini pada saat isu itu dibahas maka muncul dulu itu kan tidak sempurna prosesnya. Nah, bagaimana kita mau elektronik padahal ini tidak sempurna. Jadi muncul keraguan di masyarakat. Tentang hal itu Pak Kanil, ada nggak selama ini mungkin secara personal ke Bapak mungkin yang menganggap Bapak ini sertifikat elektronik ini lebih susah Pak, atau mungkin analog lebih enak Pak? Ada nggak? Mungkin betul. Ada nggak yang membahas seperti itu Pak? Ada. Bahkan sampai sekarang juga banyak yang istilahnya itu belum bisa move on ya. Iya. Itu Pak katanya istilahnya lebih bagus yang dulu aja gitu. Kenapa? Lebih familiar bagi kita untuk mengakses gitu. Lebih gampang karena dia berdialog dengan petugas loket, kemudian petugas ukur ya, dia merasa ya itu lebih enak gitu. Ada yang belum mau berpindah ke proses elektronik tadi, yang serba elektronik katakan proses dan maupun hasil elektronik tadi. Nah ini memang jadi tantangan buat kita untuk mengajak masyarakat meyakini bahwa sertifikat proses dan sebagainya ini memang bermanfaat buat masyarakat dan cukup aman gitu ya, cukup aman dalam artian hasilnya itu bisa kita pertanggungjawabkan gitu ya, sehingga bisa digunakan untuk transaksi apapun lah. Nah, lebih gampang seperti itu. Ini mungkin buat sobat ATR BPN yang dari tadi kita bahas sertifikat analog, sertifikat elektronik yang mungkin belum pernah lihat ya. Ini kita nanti akan foto juga untuk jadi thumbnailnya. Tapi mungkin sekilas kita bisa bilang bahwa ini adalah sertifikat analog yang selama ini kita pakai gitu ya. Yang BPN keluarkan, terbitkan, ini dia. Ini yang masih analog, berlembar-lembar ini Pak Kabit ya. Iya. Ini masih belum single identity juga, dan ini adalah yang Elektronik. sertifikat elektronik. Ini sudah single identity. Jadi butuh cuma NIB aja nomor yang ada di sertifikat elektronik. Kalau ini ada selain ada nomor SU dan segala macam. Tapi kalau misalnya di sertifikat elektronik ini mungkin bisa di zoom nanti dan juga di thumbnail dipegang oleh Pak Kabid dan Pak Kanwil. Ini single identity aja. Jadi dengan satu nomor yaitu nomor NIB kita bisa tahu semua informasi yang ada di sertifikat ini. Ini harusnya sih lebih gampang. Tapi untuk orang yang kadang-kadang yang bahas bahkan ini kan lebih cuman selembar dipegang, ini lebih nggak aman sebenarnya. Itu banyak itu yang bahas Pak Kanil itu Pak. Juga kemarin sempat ditanyakan juga Pak Kanil sama saudara saya gitu ya. Ini gimana nih katanya sertifikat saya semua ditarik gitu kan yang analog. Nah kemudian elektronik, elektronik ini gimana, berlaku apa tidak? Nah, itu muncul pertanyaan ya kita sampaikan memang hari ini kita secara berangsur ya kepada masyarakat kita informasikan bahwa sebelum dilakukan alih media ya terkait dengan dokumen-dokumen sertifikat produk analog sebelumnya itu masih tetap berlaku. Oke. Nah kemudian digital yang elektronik itu muncul kapan? Nanti. Kalau sudah pernah terbit analog, dia bermohon untuk dilakukan alih media, ini permohonan yang akan kita respon. Oke. Nah, kemudian kalau seandainya ada kegiatan hak tanggungan, ya, atau dari yang sebelumnya ada hak tanggungan di Roya, itu akan kita terbitkan elektronik setelah. Oke. Nah, berarti Roya keluar elektronik juga, Pak? Elektronik nanti akan kita keluarkan elektronik.
Berarti Jadi untuk itu akan lebih memudahkan. untuk masyarakat yang sudah melakukan pinjaman ini nanti keluarnya Nanti kita terbitkan elektronik. sertifikat. Oke, siap. Nah, ini untuk pertanyaan untuk Pak Kabid ini khususnya. Ini kan Pak Kabid adalah orang garda terdepan dalam alih media nih ya, sebagai Kabid penetapan. Pak, ini gimana kendala dan respon nih dari teman-teman kita di kantor gitu Pak ya, atau di masyarakat, dan juga bahkan kadang ada penolakan dari PPAT Pak, apa segala macam, karena PPAT juga harus jadi orang yang paling melek sama sertifikat Iya, elektronik benar, ini, benar. ya kan? Gimana Pak Evan? Jadi sesuatu yang baru itu memang pasti rentan ya terhadap penolakan-penolakan, baik mungkin internal kita ya, ada yang sudah nyaman dengan sistem yang lama, ya dengan sistem baru itu pasti mungkin. Begitu juga dengan masyarakat dan mitra-mitra kita. Tetapi ini merupakan sesuatu yang harus kita lakukan. Kita kementerian punya satu misi ya. 2024-2025 kita punya misi kementerian dengan layanan standar dunia. Ini sesuatu yang akan kita tempuh ya, akan kita wujudkan. Nah, sistem pemerintah berbasis elektronik yang ada di kita, sertifikat elektronik, ini punya dampak dalam indeks kemudahan berusaha tentunya nanti wujud akhirnya. Nah, antisipasi kita memang kendala-kendala kita hari ini ketika kita melakukan alih media ya. Saatnya kita memang berbenah saat ini dengan alih media ini. Data-data kita yang dulunya mungkin agak semrawut, kemudian tidak valid, kita validkan. Kemudian yang letak posisinya mungkin masih mengambang-ambang, melayang-layang, kita daratkan. Ini saatnya dengan elektronik ini kita berbenah ya. Disitulah mungkin ada sedikit kendala teman-teman dalam rangka melakukan alih media ini, memvalidkan, memastikan bahwa objek yang kita akan terbitkan elektronik hari ini benar-benar valid secara fisik, tekstual, spasialnya valid itu, tidak ada tumpang tindih, no gap, no overlap. Okay. Kita memastikan itu. Ketika itu sudah pasti sudah valid, maka kedepannya kita akan berlari dengan kencang ini Pak, kegiatan pemeliharaan data. Kalau hari mungkin 5 hari mungkin kita akan pangkas mungkin. Kalau sudah valid semua itu 3 hari, 1 hari bahkan layanan bisa kita, bukan sesuatu yang mustahil, kita bisa capai itu Mas Arief. Jadi ini kita juga menghimbau masyarakat, mari momentum ini untuk kita perbaiki data-data kita. Kemudian juga kita berbenah sehingga kedepannya masyarakat akan mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Jangan khawatir dengan sistem elektronik ya. Dan secara bertahap kita juga teman-teman melakukan sosialisasi terus, terutama terkait dengan penggunaan aplikasi Sentuh Tanahku sebagai salah satu aplikasi yang kita hadirkan untuk memudahkan dalam rangka layanan elektronik. Oke. Kalau menurut Pak, kalau menurut Bapak bagaimana nih kinerja teman-teman sebagai pimpinan tertinggi kita ya, mungkin yang menilai kira-kira komitmen dan kinerja teman-teman di satuan kerja kita untuk bisa memastikan lah semua orang satu suara bahwa oke, kita akan mengalih mediakan semua sertifikat analog yang sudah kita terbitkan. Iya, semakin kesini itu situasi itu semakin baik. Jadi yang tadinya kita masih ragu-ragu, kemudian kita benahi sistem yang tadinya kita ragukan tersebut, itu sekarang semakin tinggi confidence-nya petugas kita untuk masuk ke dalam sistem elektronik ini. Nah, tentunya ini harus kita jaga terus momentumnya karena tidak mudah menggerakkan perubahan tadi ini. Jadi dari mulai sistem yang tradisional tadi yang analog ini, kemudian menjadi sistem elektronik ini ada semacam keengganan dari petugas-petugas kita pada saat penolakan ya sebagian, tapi penolakan sih pada prinsipnya hanya bukan penolakan sih, masyarakat yang banyak menolak. Kalau petugas kita sih mungkin masih enggan ya karena terbiasa dengan menggunakan
apa namanya kegiatan-kegiatan yang berbasis kertas ini ya. Jadi itu baca dengan paraf, tanda tangan, terus pengantaran dan sebagainya. Nah ini kan masih enggan. Aduh ini apa? Bagaimana sih caranya login? Nah kan bingung. Iya. Ya. Tapi semakin kesini semakin banyak yang mulai terbiasa kan menggunakan aplikasi, kemudian paperless dan sebagainya, sehingga semakin semakin kondusif lah untuk menggunakan sistem data elektronik dan sistem elektronik ini, sehingga mudah-mudahan dengan dorongan yang kuat, dengan apalagi dengan pada saat kira-kira bulan lalu ya kita dipaksa untuk menyiapkan diri menghadapi sistem elektronik ini. Kita berbenah selama 3 bulan ini sampai dengan akhir tahun supaya data-datanya sudah siap elektronik gitu. Nah ini memaksa petugas-petugas kita memaksa secara halus untuk berbenah. Memang ada keengganan di awal-awal, tapi saya kira dengan pemaksaan secara halus, pemaksaan tanda petik ini membuat mereka sudah terbiasa, tidak ada keengganan lagi. Nah ini memang ada tantangan tersendiri lah Mas Arif, karena kita menggerakkan perubahan ya yang tadinya dari manual analog ini terus kemudian menjadi elektronik, itu tidak mudah dan butuh waktu. Jadi nggak mungkin kita lakukan secara instan ya, karena tadi ada ada data-data maupun proses yang kita lalui sebelumnya itu tidak semuanya itu dilalui melalui proses elektronik, sehingga perlu ada transisinya dari kegiatan manual data dan sistem manual tadi kita transisikan ke elektronik. Nah ini perlu ada waktu dan prakondisi dari petugas-petugas kita, kemudian juga masyarakat, karena ini mau tidak mau dia tarik menarik juga atau saling berkait ya antara layanan kita dengan yang membutuhkan tadi. Jadi kalau masyarakat itu juga mendorong kita manual, ini kan bahaya juga. Betul. Jadi perlu ada edukasi, sehingga kegiatan seperti ini juga kita mengajak tadi kepada masyarakat. Betul. Sekali ini makanya untuk yang dengar atau yang nonton ini sebenarnya harapan kita adalah masyarakat punya pemahaman yang sama gitu ya, bahwa si sertifikat elektronik ini terbit tentu saja dengan hal-hal yang lebih banyak positifnya, lebih banyak secure-nya gitu. Jadi nanti kalau misalnya tiba-tiba dikeluarkan kayak tadi Pak Kabid bilang, setelah balik nama lalu dikeluarkannya sertifikat elektronik, jangan marah-marah. Nanti berlaku ini warna lain gitu kan. Tiba-tiba di kantor udah di demo aja gara-gara ngeluarin sertifikat elektronik ya. Bahwa harapannya kayak tadi kita bilang bahwa ini seharusnya dan selayaknya sudah lebih aman lah dan melindungi si pemegang hak lah. Seperti itu ya. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Evan, Pak Kanwil. Mungkin ini sebelum kita tutup kita akan mendengarkan closing statement dari Pak Evan dan Pak Kanwil. Mungkin Pak Evan dulu Pak tentang si sertifikat elektronik ini. Teman-teman semua, masyarakat, hari ini kita kementerian terus berbenah. Kita terus berbenah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, dan sertifikat elektronik ini merupakan langkah kementerian kita untuk memberikan pelayanan yang optimal. Baik itu dari sisi keamanan, ini memberikan perlindungan ya, kalaupun ada kehilangan sertifikat, masyarakat nggak perlu harus repot-repot disumpah segala macam, karena kan akan lebih mudah karena sudah tersimpan dalam sistem secara elektronik. Nah kemudian hari ini apapun produk Bapak Ibu yang sudah kita terbitkan secara analog, nanti ketika ada kegiatan terkait dengan tanah tersebut, baik itu warisan, hibah, balik nama, kemudian hak tanggungan, itu kemudian kita akan terbitkan secara elektronik kepada Bapak Ibu semua. Dan sekarang kita mulai harus aware dengan penggunaan aplikasi Sentuh Tanahku ya. Jadi kita berharap masyarakat kita sudah mulai mengenal aplikasi Sentuh Tanahku. Silakan diinstal. Kemudian silakan dikonsultasikan, dilihat kalau sudah ada produk elektroniknya, lihat situs sertifikat elektronik. Bener, cocok atau tidak? Cocok atau tidak. Ya, mungkin itu. Silakan Pak Kanwil untuk closing statementnya mungkin. Iya, terima kasih. Selain mengajak juga ya Pak, ini untuk masyarakat juga nih. Iya, yang pertama saya terima kasih Mas Arif, karena makin kesini dukungan masyarakat itu semakin besar. Kita memang
terus-terusan memantau bagaimana penggunaan aplikasi kemudian data-data elektronik itu dipantau secara rutin di sana. Dan semakin kesini semakin baik respon masyarakat. Oleh karena itu kami pertama berterima kasih kepada masyarakat yang semakin banyak menggunakan layanan elektronik kita. Itu satu. Yang kedua memang sampaikan oleh Pak Evan bahwa kita semakin berbenah, semakin memperbaiki layanan. Tadi yang keraguan-keraguan masyarakat itu soal apakah data-data yang lama ini bisa valid atau tidak dengan menggunakan sistem elektronik ini, kita juga memaksa data-data yang lama ini kita benarin dulu baru kita masukkan ke elektroniknya gitu. Jadi jangan mentah-mentah kita masukkan yang mungkin dulu koordinatnya nggak benar, yang mungkin dulu masih ada catatan di dalamnya, ini kita benahi dulu sehingga dia masuk dalam keadaan yang bersih di dalam sistem elektronik kita. Nah kemudian yang ketiga saya kira kita melihat sejarah panjang lah bagaimana khususnya di Aceh ini kita pernah mengalami suatu masa di mana dokumen-dokumen analog itu jadi tidak berharga pada saat itu ya. Jadi karena sudah hilang semua dan sebagainya. Jadi oleh karena itu peristiwa-peristiwa sejenis ini menjadi peringatan buat kita untuk beralih kepada sistem yang lebih secure tadi melalui sistem elektronik tadi ini. Nah kita mengalami pada era dulu tsunami kita melakukan rekonstruksi sistem administrasi pertahanan kita itu pada saat itu yang masif dilakukan se-Aceh pada saat itu, dan saya kira ini menjadi momentum bagi kita untuk dimulainya atau beralihnya kita ke dalam sistem yang lebih aman gitu. Pada saat itu kita mengalami ya mungkin agak mengerikan pada saat itu, pada saat beberapa kantor itu kehilangan sebagian besar dokumen warkahnya ya. Itu luar biasa untuk kemudian nanti mungkin ada juga ditunjukkan beberapa dokumen kita yang bekas-bekas lumpur yang tsunami pada saat mungkin bisa di-share juga di podcast kita untuk menunjukkan bahwa dokumen-dokumen yang analog ini bisa begini nanti suatu saat ke depan. Kalau dimasukkan ya diedit di sini nih ada foto sertifikat udah lumpur ya dulu. Ya itu jadi pengalaman kita. Jadi kalau mau seperti itu ya kita akan siap-siap menghadapi situasi yang seperti bisa jadi seperti itu kembali lagi gitu kayak terjadi lagi ya. Nah, kita nggak kepingin kan tentunya ya inilah ajakan saya kepada masyarakat bahwa ini kita mulai masuk pada era yang lebih secure melalui sertifikat elektronik ini. Yang berikutnya adalah kita mengikuti kegiatan masyarakat yang sekarang ini yang banyak sekali menggunakan transaksi elektronik katakan. Betul. Oleh karena itu kita menyertai kegiatan masyarakat. Oleh karena itu maka mari kita sama-sama untuk masuk ke dalam sistem yang sudah serba digital, serba elektronik ini supaya kita bisa berjalan beriringan. Jadi jangan masyarakat belanjanya pakai elektronik ya. Tapi kok sertifikat kok nggak mau gitu. Susah gitu ya betul. Kan agak aneh gitu ya. Mari sama-sama kita masuk dalam sistem yang berlangsung di masyarakat tadi. Jadi kita sangat berharap ajakan kita ini menjadi semacam semacam gabungan dari apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat juga yang sekarang apapun dipesan melalui elektronik gitu ya. Nah kita ya kenapa enggak kita juga elektronik gitu. Jadi ya mari sama-sama kita masuk di dunia yang katakanlah digital dan elektronik ini. Betul. Jadi itu mungkin yang perlu kita garis bawahi. Baik, benar sekali. Ini kita sudah berjuang mati-matian untuk bisa menerbitkan sertifikat elektronik ini. Masyarakat jangan marah-marah kalau nanti keluar sertifikat elektronik ini sudah dijamin lebih aman dan secure ya. Jadi jangan sampai ada miss di situ ya Pak Kanwil ya. Baik. Terima kasih Pak Kanwil, Pak Kabid sudah bergabung bersama kita di episode kali ini untuk membahas tentang si sertifikat elektronik ini. Kita berharap untuk penonton maupun pendengar ya di Agra Talks ini bisa lebih paham lagi, lebih percaya lagi lah. Intinya gitu ya, untuk bisa mengalih mediakan ataupun yang untuk pendaftaran pertama kali juga Pak ya. Nanti terbitnya sertifikat elektronik juga. Ya, kita berharap semua bisa teredukasi dengan baik dengan tadi penjelasan dari Pak Kanwil juga Pak Kabid. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Kanwil, Pak Kabid sudah bergabung di podcast kita hari ini. Kita tutup
Agratalks episode ke-14 kali ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.